Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal was sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwani fid din, a'zani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini tentunya dengan izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali di salah satu taman surga Allah taala yang ada di atas muka bumi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Ikhwani fid din, a'zani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan masih di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai kepada bab yang nampaknya bab ini cukup relevan, sinkron dengan situasi kondisi yang terjadi terhadap umat Islam di mana saja di belahan dunia, termasuk juga di negeri kita, yang mana umat Islam sesuai dengan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ketika semakin dekatnya akhir zaman dan kita sekarang sudah berada di dalamnya, bahkan bukan semakin dekat lagi, kita sudah berada di pintu gerbang akan munculnya tanda hari kiamat yang besar. Karena dipastikan tidak sedikit para ulama di dalam kitab-kitabnya, tulisannya, arahannya tentang tanda-tanda hari kiamat yang kecil, mereka hampir tidak sedikit yang mengatakan sudah habis. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil sudah habis, tinggal nunggu waktu. Kapan kemunculan daripada tanda hari kiamat yang terbesar, yang nantinya akan diawali dengan munculnya Al-Mahdi. Tinggal nunggu waktu. Waktunya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tidak pernah memprediksikan dengan waktu dalam kategorian tahun secara spesifik. Beliau hanya menjelaskan dengan beberapa tanda-tanda, sinyal-sinyal yang terjadi di atas muka bumi. Tentunya dengan munculnya Al-Mahdi berarti berakhirnya tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Salah satunya yang dijelaskan di dalam salah satu riwayat, bahwasanya umat Islam ketika semakin dekat dengan kemunculan tanda-tanda hari kiamat yang besar, umat Islam menjadi sasaran. Dalam bahasa yang mungkin kalau boleh diperumpamakan atau dikiaskan,
umat Islam itu jadi bulan-bulanan. Dan ini bukan terjadi di negeri kita saja, di belahan dunia mana, subhanallah, apalagi yang belum lama terjadi. Ada perubahan, subhanallah, langsung drastis. Yang menjadi fokus utama adalah umat Islam, umat Islam. Materinya, poin pada malam hari ini yang insya Allah akan kita pelajari. Mudah-mudahan nanti kita bisa lalui sampai 3 hadis, mudah-mudahan insya Allah. Bagaimana sebenarnya kita menghadapi situasi kondisi yang memang situasinya menjadi salah satu daripada rangkaian perjalanan kehidupan dunia yang akan mendekati kepada akhir daripada kehidupan dunia. Mudah-mudahan nanti poin ini atau bab ini bisa menjadi salah satu pegangan buat kita semua. Bisa kita jadikan rujukan, karena dipastikan dan ini sudah terbukti dan sudah banyak testimoninya, dan juga pasti benar karena tuntunannya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ketika kita setiap kali mengambil langkah di dalam kehidupan kita, kembali kepada tuntunan qala Allah, qala Rasulullah, dipastikan tidak ada madaratnya, tidak akan ada dampaknya, tidak akan merugikan setiap individu muslim dan umat Islam serta agama Islam. Dipastikan ketika kita kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, panduan yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak akan ada madaratnya, tidak akan ada dampaknya. Dipastikan tidak akan merugikan siapapun yang ada di atas muka bumi. Tapi ketahuilah, ketika langkah-langkah, cara-cara yang kita ambil tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, semata dengan sekedar emosi, semangat yang tinggi, karena didukung oleh jumlah yang banyak, tapi tidak kembali kepada tuntunan, dipastikan keluar daripada tuntunan Rasul, madarat yang akan ada, kerugian yang akan dirasakan oleh Islam dan umat Islam. Walaupun mungkin ada beberapa kebaikan, tapi sifatnya semu, terbatas. Tidak akan kebaikan tersebut dirasakan oleh semua daripada umat Islam, tapi madaratnya dipastikan akan dirasakan oleh seluruh umat Islam dalam jangka waktu yang panjang. Jangan lupa, kebaikannya dalam waktu yang kecil, sedikit, mungkin terbatas, tapi madaratnya dirasakan oleh semua umat Islam dalam jangka waktu yang panjang. Ini sudah tuntunan Rabbani, panduan Nabawi, yang semuanya dikemas, yang lebih tahu tentang kemaslahatan dan madarat untuk umatnya. Hendaklah kita kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, dan jangan mengedepankan tuntunan-tuntunan yang lain, apalagi dengan sekedar emosi, semangat dan yang lainnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Allah dengan tegas, dengan jelas menerangkan, sebagai konsekuensi seorang muslim yang sudah mengikrarkan dirinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan mengedepankan siapa saja, apa saja daripada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita istiqomah, benar-benar mantap, yakin dengan apa yang sudah kita yakinin. Jangan sampai terbawa oleh isu,
mudah terkontaminasi oleh bujukan dan yang lainnya semuanya, tetaplah kita di jalan istiqomah, di jalan Allah dan Rasulnya, insya Allah. Walaupun mungkin banyak yang berguguran, banyak yang sudah mulai merasa sepertinya tidak puas karena tidak ada ketegasan katanya, tetapi dipastikan fenomena kondisi yang terjadi sekaligus sebagai bentuk sortir, sekaligus untuk bentuk tasfiyah, untuk memilah dan memilih siapa yang mantap, siapa yang kuat di jalan Allah dan Rasulnya, itulah yang akan istiqomah. Tapi kalau gampang terbawa, masih mudah terkontaminasi, dia akan gugur di perjalanan. Karena mereka yang istiqomah dipastikan belum tentu jumlahnya besar, belum tentu jumlahnya banyak. Karena orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah melalui tasfiyah, sterilisasi, dan mudah-mudahan mereka lah orang-orang yang insya Allah benar-benar akan membawa bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bab yang ke-11 di dalam kitab Riyadhus Shalihin menerangkan, yaitu tentang bab al-mujahadah. Babnya adalah al-mujahadah. Ini berat, tidak mudah. Perlu orang-orang yang memang sejak dari awal sudah benar-benar siap untuk melangkah memasuki pintu al-mujahadah. Karena al-mujahadah secara bahasa artinya adalah al-murabatah. Bagaimana seseorang mengikat dirinya benar-benar di jalan Allah dengan bersungguh-sungguh, kemudian dia bersabar dan dia berlanjut sampai akhir hayatnya. Itulah orang-orang yang mujahadah. Gak setengah-setengah, gak gampang dicolek dikit noleh ikut, gak gampang cuman dikasih bekal dikit misalnya gitu kan, dikasih begini subhanallah turun. Tidak, orang-orang yang benar-benar mujahadah di jalan Allah sudah dari awal benar-benar tekad bulat, karena dia mengikat dirinya benar-benar di jalan Allah dan Rasulnya. Salah satu ayat yang dijelaskan oleh para ulama, bahkan ditafsirkan oleh jumhurul mufassirin tentang makna al-mujahadah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ayat ini dengan jelas, dengan tegas bagaimana orang-orang yang benar-benar mujahadah di jalan Allah dengan langkah-langkah yang sudah dia lalui, kemudian mujahadah dengan seutuhnya di jalan Allah, mengikat dirinya, jiwanya dan segala sesuatunya semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dapat mereka? La'allakum tuflihun. Kemenangan, berhasil, sukses yang akan mereka dapat. Tapi orang-orang yang sukses di jalan Allah, yang benar-benar bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, tidak mudah. Pasti orang-orang pilihan, sama seperti orang-orang yang ngikutin lomba misalnya, lomba yang sifatnya tantangan, gitu kan? Kalau boleh sedikit dicontohkan misalnya nih biar gampang, lebih mudah. Yang suka nonton TV ada biasanya namanya Benteng Takeshi. Nah, itu yang bisa sampai lulus ke depan dikit kan? Sedikit sekali. Subhanallah. Ini baru lomba, permainan. Bagaimana dengan kita mujahadah, murabata dengan jiwa kita seorang manusia
yang gampang terganggu oleh syaitan, terbawa oleh nafsu, tidak mudah. Karena di sini perangnya bukan seperti yang tadi menuju ke benteng, tidak, tapi kita perangnya dengan hati. Dijelaskan definisinya murabata ala thagrin nas, perjuangan yang besar, yang berat, yang luar biasa. Bagaimana bisa untuk menaklukkan hati, benar-benar tunduk, benar-benar di jalan Allah dan Rasulnya. Ini sesuatu yang tidak mudah, karena hati kita tidak dinamakan hati kecuali hati itu mudah berbolak-balik. Al-qalbu wa ma sumiyal qalbu qalban li'annahu yataqallab. Tidaklah hati itu dinama al-qalb karena dia punya sifat yang sangat mendasar, mudah berubah-berubah, berbolak-balik. Tidak ada hati manusia yang sifatnya lurus terus kayak jalan tol, nggak ada. Ini sudah menjadi kodratnya. Tetapi ada, bukan tidak ada, orang-orang yang benar-benar mujahadah. Dia bisa memanage, dia bisa benar-benar menaklukkan sampai hatinya itu benar-benar di jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini makna yang kedua, makna daripada al-mujahadah dengan definisi yang pertama. Karena di dalamnya ada 3 kategori dalam mujahadah itu, yaitu sungguh-sungguh. Ayat tadi yang digunakan yaitu dengan ayat tadi yang kami sampaikan. Sama juga dengan ayat yang lain di dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bagaimana dengan jelas, dengan tegas menerangkan orang-orang yang mujahadah di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang sudah punya bekal. Karena sudah punya bekal tekad, benar-benar mereka amilu bima alimu. Mereka beramal dengan bekal ilmu yang sudah mereka punya. Amilu bima alimu, karena mereka mendahulukan ilmu sebelum amal. Ini juga penting, ini juga kunci. Karena ketika kita beramal, jangan buru-buru, jangan ikut-ikutan, dan juga jangan cuman katanya udah turun-temurun dan seterusnya. Tapi hendaknya ketika kita beramal, kembalilah, diawalilah dengan ilmu. Kemudian apa yang mereka sudah dapat ketika mereka beramal dengan ilmu yang mereka punya? Wa hamilu anfusahum ala ta'atillah fa'amilu bi ta'atihi wajtanibu ma'siyatillahi azza wa jalla. Kemudian dengan ilmu mereka bisa beramal, kemudian bisa membawa jiwa mereka ketaatan di jalan Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk juga definisi daripada mujahadah. Berarti mujahadah diperlukan ketika seseorang mengaplikan mujahadah, dia perlu bekal ilmu. Karena dengan mujahadah yang disertai dengan ilmu, janji Allah kepada mereka, lanahdiyannahum subulana. Allah akan berikan jalan kepada mereka, petunjuk kepada mereka, dibukakan pintu-pintu kemudahan jalan kepada mereka. Tujuannya kemana? Wa innallaha lama'al muhsinin. Serta mereka adalah orang-orang yang memang berbuat baik. Mereka adalah orang-orang yang berbuat baik, orang al-mujahadah tadi, dan Allah akan bersama dengan mereka dengan ilmunya, dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Makna yang lain,
atau kelanjutan daripada al-mujahadah tadi, setelah mereka itu beramal dengan ilmu yang mereka miliki, dan di dalam beramalnya mereka itu benar-benar di jalan Allah dan menjauhi larangan Allah serta bersabar di dalamnya. Yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini makna al-mujahadah. Yang ketiga atau target terakhir daripada al-mujahadah, kesungguhan yang dilakukan dengan berdasarkan ilmu, dengan penuh kesabaran, dan dia lanjutkan mujahadahnya sampai akhir hayatnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah, yaitu benar-benar mujahadah di jalan Allah. Dan targetnya sampai kapan? Ketika dia bermujahadah sampai ajal menjemput. Hatta ya'tiyakal yaqin. Di sini al-muallif yang mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan tentang kalimat atau lafaz al-yaqin, karena ada beberapa pemahaman yang melenceng, yang tidak tepat dan tidak benar di dalam mendefinisikan al-yaqin. Dari beberapa kelompok, beberapa pemahaman yang dikategorikan al-yakin itu bahwasanya bukan al-maut, tapi al-yakin dianggapnya oleh mereka adalah tingkatan daripada salah satu tingkatan di dalam firqah tertentu, kelompok tertentu. Yang lebih banyak menggunakan tingkatan ini adalah dari kelompok sufiyah. Kalau masih murid baru, dikategorikan masih tingkatannya syariat. Tingkatannya masih syariat. Apa maksudnya? Kalau masih murid baru, masih baru di dalam tingkatan atau dalam kelompok as-sufiyah tadi, dia itu masih ditekankan untuk benar-benar menjalankan syariat dengan seutuhnya. Bahkan banyak kelebihan-kelebihannya, banyak tambahan-tambahannya yang di luar beban daripada syariah itu sendiri. Ini untuk yang masih tingkatan syariat. Kemudian setelah mereka bisa masuk kepada tingkatan syariat dan konsisten di dalamnya, baru naik tingkat kepada tingkat berikutnya, namanya hakikat. Kalau di hakikat, mereka sudah mulai ada sedikit kelonggaran. Ada sedikit kelonggaran di dalam mengaplikasikan syariah, karena mereka sudah lalui tahapan syariah itu. Tapi ketika sudah sampai kepada tingkat yang tertinggi yang namanya ma'rifat, na'udzubillah min dzalik, mereka beranggapan kalau sudah sampai di tingkatan ma'rifat, sudah tidak ada lagi yang namanya taklif, sudah tidak perlu lagi sholat, puasa, ibadah-ibadah, karena sudah mereka lalui syariat, hakikat sudah mereka lalui. Dan ini tingkatan-tingkatan yang sudah sangat banyak di masyarakat dikenal, bukan hal yang baru. Khususnya dari generasi-generasi yang klasik, pasti mereka akan dengar tentang tingkatan-tingkatan ini. Banyak di masyarakat, di mana saja, di seluruh negeri, di seluruh pelosok negeri juga ada. Pasti tahu tentang tingkatan-tingkatan ini. Karena dulunya memang Islam yang ada di kita mayoritas ya Islam begini, Islam syariat, hakikat, ma'rifat. Apalagi seperti di daerah-daerah misalnya, walaupun di Jakarta juga ada, walaupun ibu kota. Ketika seseorang sampai kepada tingkatan ma'rifat, seperti tokohnya, imamnya, yang jelas-jelas dia tunjukkan dirinya sudah sampai kepada tingkat tersebut, mereka terang-terangan di depan murid-muridnya yang masih tingkat syariat dan hakikat, di bulan puasa, di tengah hari bolong dia makan.
Ketika ditanya oleh para murid-muridnya semuanya, kamu belum sampai tingkat ini karena saya sudah ma'rifat. Saya sudah tahu dengan Allah. Saya sudah bisa menyatu dengan Allah. Allah sudah tidak wajibkan syariat lagi buat saya. Itu dikisahkan di dalam tulisan atau buku-buku mereka daripada imam-imam mereka, oleh guru-guru besar mereka. Ma'ruf salah satunya Abu Yazid Al-Bustami. Ini termasuk tokoh daripada thariqah As-Sufiyah, yang beliau juga termasuk yang melakukan tadi. Di dalam salah satu riwayatnya dijelaskan beliau itu makan di depan para murid-muridnya dengan tanpa punya halangan, tidak ada udzur, hanya menunjukkan bahwasanya tingkatan beliau sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat yang sudah dekat dengan Allah, bahkan sampai kepada tingkatan bahwasanya Allah itu sudah menyatu di dirinya. Naudzubillah min dalik. Yang namanya al-ittihad wal hulul. Itu menjadi salah satu daripada ajaran mereka. Naudzubillah. Di sini al-muallif menjelaskan, memberikan definisi dengan jelas, dengan tegas, membedakan antara al-yaqin yang ditafsirkan oleh para ulama at-tafsir ahli sunnah dengan tafsir yang tepat dan benar, serta juga yakin yang ditafsirkan oleh mereka. Karena al-yaqin tafsir yang benar, Nabi juga menjelaskan dengan makna al-maut. Di dalam salah satu riwayat Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan, wa amma Uthman faqad ja'ahu al-yaqin min rabbih. Nabi menjelaskan bahwasanya kalimat al-yaqin di sini dijelaskan oleh beliau adalah al-maut. Bukan makna ma'rifat, bukan makna tingkatan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa konsekuensinya ketika seseorang sudah mujahadah dengan definisi-definisi tadi yang kami sampaikan, yaitu bersungguh-sungguh dia di dalam komitmen beramal soleh, ketaatan kepada Allah, tentunya dengan diawali ilmu, kemudian bersabar di dalam mujahadahnya dan berlanjut sampai akhir hayatnya. Itu makna daripada al-mujahadah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dan juga membawakan beberapa ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan al-mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beramal yang berdasarkan ilmu. Bagaimana seseorang bisa benar-benar memanfaatkan daripada setiap waktunya dan juga mengambil kesempatan daripada setiap amal apa saja, walaupun sifatnya kecil tetapi jangan diremehkan. Beliau membawa di sini menjelaskan, wadkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Jangan sampai ada putus untuk beramal, terus continue, terus menerus. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ketika kita sudah masuk di dalam jalur tadi yang namanya mujahadah, benar-benar di jalan Allah dengan penuh kesabaran dan juga tanpa melihat kiri kanan, nggak terbawa oleh beberapa situasi, kondisi, isu, colekan dan juga kontaminasi, harus terus kita berjalan beramal dengan bekal ilmu tentunya yang sudah kita miliki. Sebesar apapun amal atau sekecil apapun amal yang kita lakukan, pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibaliknya akan ada pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra. Di dalam ayat ini juga ditegaskan bagaimana seseorang dianjurkan, ditekankan untuk selalu beramal
beramal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap amal yang dia lakukan itu nanti akan tersimpan di sisi Allah, akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya amal tadi itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim la yakhfa alaihi syai'un min wa sayajzi alaihi awfaral jaza. Ketahuilah apapun yang kita sudah amalkan, kita sudah keluarkan, kita sudah infakkan di jalan Allah, dengan tadi sudah ada komitmen mujahadah di jalan Allah, jangan ragu-ragu, jangan kecil hati. Sekecil apapun amal yang sudah kita lakukan, Allah akan berikan balasan pahala, bahkan pahalanya bisa berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna al-mujahadah yang dijelaskan oleh al-muallif berdasarkan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin sebagai muqaddimah. Setiap beliau mengawali babnya, pasti beliau mengawali dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian beliau menjelaskan atau membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab tersebut. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab al-mujahadah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu la'ataituhu wa la in ista'adhani la'u'idannahu. Rawahu al-Bukhari. Ini hadis yang pertama, luar biasa, penuh dengan panduan, hikmah, pelajaran, dan juga sekaligus bisa menjadi training buat kita, bekal buat kita, persiapan buat kita. Ketika kita bisa benar-benar mengamalkan hadis ini dan mengaplikasikannya, subhanallah, umat Islam tidak butuh dengan kuantitas. Umat Islam tidak butuh dengan kuantitas. Ngapain banyak tapi nggak punya kekuatan? Mendingan sedikit tapi semuanya para wali-wali Allah. Ketika setiap berbicara bergetar musuh-musuh Allah. Ketika menggerakkan tangannya hancur walaupun dari jauh. Ini yang diperlukan. Banyak ada bunyi sesuatu kabur. Apa artinya kuantitas? Yang kita butuhkan adalah kualitas. Di sini poin tentang mujahadah. Bagaimana kita sampai kepada tingkatan yang tadi, sekali berbicara ditakuti, sekali angkat tangan, subhanallah, langsung berjatuhan, baru bergerak, subhanallah, udah pada mundur. Ini yang kita cari. Sekarang waktunya untuk mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan yang namanya al-mujahadah. Jihad nanti belakangan, jangan buru-buru. Mujahadah aja belum kuat, belum mampu mau jihad. Mujahadah dulu. Dalam hadis ini dengan tegas Nabi mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Para wali-wali Allah, hadis ini adalah hadis qudsi. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala. Berarti qala Allah azza wa jalla,
Allah yang langsung menjelaskan, man adali waliyan, barang siapa yang usil, ganggu, nantangin wali-wali Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka sampai kepada tingkatan ini? Apa yang sudah mereka lakukan? Tentunya karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kualitas hatinya, imannya, takwanya luar biasa. Karena mereka adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib luar biasa kualitasnya, dan juga diikuti dengan yang sunnah. Karena kualitasnya, karena kedekatannya, karena mujahadahnya di jalan Allah, sehingga Allah cinta kepada mereka. Kalau Allah sudah cinta, dijelaskan di dalam hadis qudsi ini, hatta uhibbah fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Allah memberikan kekuatan, kemampuan di dalam pendengaran para wali-wali Allah. Matanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemampuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya juga seperti itu, termasuk juga kakinya. Ketika mereka berjalan, Allah Ta'ala berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka. Ketika mereka mohon, minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ketika minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lindungi, jaga mereka. Ini target kita. Dan ini yang sekarang menjadi planning proyek kita sekarang, mempersiapkan diri kita dulu. Bagaimana kita bisa sampai kepada tingkatan orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang memang konteksnya sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innal fitan, atau ketika di akhir zaman, fitanan ka qita'il lailil mudlim badiru bil a'mal. Ketika fitnah sudah sangat menyebar di masyarakat, sudah sangat banyak di zamanmu, fitnah sudah benar-benar seperti potongan-potongan malam, apa Nabi perintahkan? Badiru bil a'mal, segeralah beramal, tingkatkan ketaatan, amal soleh, mujahadah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal, cari ilmu, beramal, cari ilmu, beramal. Jangan cuman cari ilmu, amalnya kagak. Cuman bikin menu-menuin majelis doang gitu kan. Subhanallah, keluar majelis belum apa-apa udah lupa. Bagaimana akan meningkat kualitasnya? Bagaimana akan bisa sampai kepada tingkatan yang benar-benar mujahadah di jalan Allah? Baru keluar dari majelis udah lupa dengan ilmu yang sudah didapat. Walaupun memang tidak bisa instan, nggak ada orang yang namanya belajar ilmu apalagi lulusan majelis taklim langsung berhasil, jarang. Yang lulusan kuliah aja masih perlu belajar lagi, apalagi yang keluaran dari majelis ilmu, dari kajian. Ya Allah, yang keluar dari kajian godaannya lebih gede, lebih gede, masya Allah. Karena hampir semua kajian di mana-mana baru keluar aja udah dagangan, udah wajah di luar. Subhanallah. Padahal tadi diceritakan di sini qanaah, sederhana, bajunya Nabi sekian. Lihat di luar ada model baju baru, ngelirik juga. Susah, godaannya lebih gede kadang-kadang. Jadi perlu benar-benar mujahadah. Mujahadah resep yang paling utama. Mujahadah adalah resep yang paling utama. Kalau kita benar-benar ingin mengaplikasikan bagaimana di jalan Allah yang sebenarnya, gunakanlah resep al-mujahadah. Ini resepnya udah pasti dari Rasul, dari Allah dan Rasulnya, dan pasti akan memberikan manfaat yang luar biasa.
Tapi kalau resep-resep yang lain, walaupun herbal-herbal yang lain, apalagi yang banyak beredar gitu kan, belum tentu. Belum tentu. Nanti satu persatu daripada poin ini kami akan sampaikan. Satu persatu dari mulai definisi, maknanya, kemudian juga pelajaran-pelajaran hikmah yang ada di dalam hadis ini insyaallah. Setelah adzan kami akan jelaskan insyaallah. Karena penting sekali ketika kita ingin memahami hadis, kita harus pahami satu persatu daripada maknanya. Kemudian kita ambil apa yang ada di dalam pelajaran-pelajaran yang ada dalam hadis tersebut yang diterangkan oleh para ulama al-hadis dan juga ulama-ulama yang lainnya yang berkaitan dengan hadis tersebut. Karena di dalam hadis sendiri juga penuh dengan pelajaran, hikmah, panduan, tuntunan yang mudah-mudahan nanti panduan-panduan tersebut bisa kita jadikan pegangan dan juga kita aplikasikan di dalam kehidupan kita insyaallah. Alarmnya belum? Sudah masuk udah ada. Lambat jamnya berarti. Jamnya mujahadah, semangat jamnya ini masya Allah. Baik, yang pertama, makna yang pertama yang ingin kami sampaikan, atau sebelum masuk kepada makna, kami ingin jelaskan bahwasanya hadis ini sahih. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan hadis ini juga sudah melalui beberapa klarifikasi dan sampai kepada tingkatan hadisnya sudah benar-benar diakui oleh para ulama al-hadis, diakui oleh para ulama al-hadis tentang kedudukan klarifikasi daripada hadisnya. Wallahu a'lam. Betul adzan. Insyaallah pada adzan nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan enggak lama insyaallah. Kita 2-3 hadis nanti insyaallah setelah adzan. Makna yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Makna yang pertama dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan man adali waliyan. Apa artinya? Yaitu ittakhadahu adwan aw ghardan. Barang siapa yang memusuhi atau menyakiti, mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang berikutnya al-wali. Apa kriterianya al-wali itu? Yang dikatakan orang itu wali. Apa dengan sekedar diangkat oleh manusia, dibaiat oleh manusia sehingga menjadi wali, atau karena punya kelebihan-kelebihan, atau karena pengikutnya banyak? Apa sebenarnya kriteria wali ini? Ketika al-wali itu lafadznya datangnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, otomatis konsekuensinya Al-Quran dan As-Sunnah sudah memberikan garis, sudah memberikan definisi, sudah memberikan kriteria terhadap al-wali. Di dalam Al-Quranul Karim, kalimat al-wali memiliki kriteria yang sangat mendasar dua hal. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman kepada Allah dan keimanannya benar-benar karena mereka buktikan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang wali katanya gitu kan, tapi gak sholat. Bisa gak dikatakan orang wali? Dikatakan wali gitu kan, subhanallah, tetapi dia melanggar perintah-perintah Allah,
bertentangan dengan umat Islam, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa nggak masuk dalam kriteria wali? Dipertanyakan. Apalagi karena misalnya dengan sekedar banyak tindak tanduknya, perilakunya yang berbeda dengan manusia biasa, lalu dengan mudahnya disebut wali. Ini juga perlu diluruskan. Karena kami pernah mendengar dari salah seorang yang mengatakan bahwasanya orang yang punya kriteria al-wali ini, kriteria al-wali itu biasanya lebih sering al-wali yang karena gelar-gelar daripada manusia, yang kriterianya tidak sesuai dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau dulu ada definisi lain disebutkan biasanya kalau jamaah katanya yang nyeleneh, yang ada gangguan dibilang wali. Kalau jamaah, dibilangnya wali majdub katanya. Tapi kalau selain jamaah, kalau ada yang seperti ini, nggak dibilang wali majdub, dibilang apa? Dibilang mahrum. Nggak fair dong, gitu kan? Nggak fair kalau definisi seperti ini. Ini tidak tepat. Ini jelas-jelas definisinya adalah buatan manusia. Tapi kalau al-wali yang datang dari Allah dan Rasulnya, sudah jelas kriterianya. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman kepada Allah, imannya dengan benar-benar keimanan karena ditambah dengan gelar at-taqwa. Gak cukup cuma seorang mukmin. Karena apa? Karena ada orang yang beriman kemudian keluar daripada dirinya beberapa tindakan-tindakan yang di luar daripada logika manusia. Contohnya, ada beberapa orang, dia orang mukmin sebenarnya. Misalnya bisa kalau dulu yang pernah ada di daerah kami itu bisa ngeluarin sesuatu yang ada dari tubuh manusia, bisa ngobatin, gitu kan? Bisa ngobatin dan segala macamnya yang tidak masuk akal sebenarnya. Subhanallah, tapi dia bisa lakukan. Dia orang mukmin, tapi kalau dilihat dengan amalnya, kok dia nggak sholat tapi ya? Apa ini bisa dikatakan wali? Nggak bisa. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menjelaskan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan anugerah, karunia, kelebihan dan tidak sinkron dengan kriteria yang datang dari Allah dan Rasulnya perlu dipertanyakan, dan itulah yang namanya istidraj. Satu bentuk yang namanya diulur oleh Allah, seperti dia itu benar-benar semakin dijauhkan daripada ketaatan kepada Allah, melalaikan dirinya daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia tidak menjalankan perintah Allah, hanya sekedar seorang muslim, tapi Allah berikan anugerah, dia lalai dan lupa, bahkan dia semakin jauh. Inilah yang namanya istidraj. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau selalu khawatir, selalu takut setiap datangnya anugerah karunia dari Allah. Allahumma taj'al hadhihi istidrajan li. Bayangkan, padahal kita tahu bagaimana imamnya beliau, ketakwaan beliau dan seterusnya. Tapi setiap beliau mendapatkan anugerah, beliau selalu khawatir, jangan-jangan ini cobaan, jangan-jangan ini ujian, jangan-jangan ini adalah bukan anugerah sebenarnya dari Allah untuk menguji saya. Subhanallah. Beda kalau orang yang khawatir, yang takut, dengan orang yang merasa tenang dan tentram dengan istidraj. Beda kondisinya. Dan ini banyak di masyarakat, kadang-kadang banyak sekali terjadi. Dan kami sering mengalaminya, mendapatkannya, bahkan melihat langsung orang-orang yang seperti itu.
Dipastikan yang bersangkutan adalah bukan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, mereka mengaku wali Allah, tetapi ternyata dia bukan minta pertolongan kepada Allah, tapi menggunakan yang namanya jin. Bisa berbuat sesuatu di luar kemampuan manusia, tapi mengaku wali, subhanallah. Belum lama ketangkep di Probolinggo, ya kan, si Kanjeng. Nah, aku wali, bahkan ngaku imamnya para wali, masya Allah. Ngaji aja kagak bisa, subhanallah. Lihat aja guru-gurunya semuanya. Ada 7 orang guru-guru, maha gurunya katanya, subhanallahiladzim. Itulah orang-orang yang diangkat atau mengangkat dirinya atau diangkat oleh orang-orang karena dipaksa. Memang yang paling aneh para pengikutnya nih, yang benar-benar geblek banget gitu kan, subhanallah. Bayangin, subhanallah, guru-gurunya aja siapa tuh 7 orang tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang tukang pemulung, ada yang satu juga tukang bangunan, bayangin. Jadi maha guru katanya, jadi maha guru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini wali yang memang sudah jelas-jelas keluar daripada kriteria yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengkategorikan selain daripada wali-wali Allah dengan sesuai definisi yang datang dari Allah, mereka adalah wali-wali syaitan. Jadi konsekuensinya jelas, kalau ini jalurnya adalah jalur di jalan Allah dan Rasulnya, ketika tidak sesuai dengan jalur di jalan Allah dan Rasulnya, berarti jalur yang lain yaitu jalur syaitan. Perlu waspada dan juga perlu hati-hati, karena tidak ada satupun orang wali pengen ngangkat dirinya menjadi wali, nggak ada. Termasuk Al-Mahdi. Al-Mahdi manusia biasa, beliau manusia biasa tapi punya kelebihan. Allah Ta'ala berikan kelebihan. Ketika beliau itu akan dibaiat oleh para pengikutnya, beliau nolak. Tidak, saya bukan orang yang pantas untuk dijadikan imam. Ini baru benar nih. Kalau mau diangkat-angkat, nolak. Mau dibaiat-baiat, nolak. Gitu kan? Bukan dibaiat-baiat, ahlan wa sahlan. Subhanallah. Al-Mahdi, bayangkan, Al-Mahdi yang akan menjadi imamnya umat Islam nanti di akhir zaman. Ketika akan dibaiat oleh para pengikutnya, nolak. Bahkan dia merasa terpaksa. Saya tidak pantas menjadi imam umat Islam, tidak pantas. Jelas beda antara orang yang memang dengan dipilih dan ditunjuk atau diangkat oleh manusia, atau orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali Allah adalah orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita semua juga wali sebenarnya, alhamdulillah. Minimal wali murid itu kan, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah bagian kita dari Allah. Kita terima sambil kita mujahadah. Kita mujahadah, insyaallah bisa sampai kepada tingkatan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Terbuka bagi siapa saja kesempatan ini. Tidak terbatas kepada kalangan tertentu, kelompok tertentu, umur tertentu, tidak. Karena dengan al-mujahadah di jalan Allah sesuai dengan tuntunan panduan Allah, dengan bekal ilmu, setiap hamba Allah bisa akan sampai kepada tingkatan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak perlu minta diangkat. Allah yang akan memberikannya kepada kita langsung, karena gelar wali itu akan datang itu dengan apa yang keluar dari kita. Itulah wali. Bukan harus pakai gelar tertulis, bukan harus diekspos, diketahui oleh semua orang, tidak. Tapi yang keluar dari seseorang benar-benar di jalan Allah dan Rasulnya, dan berbeda dengan manusia yang lain, itulah wali-wali Allah. Jadi nggak perlu gelar khusus. Di sini dijelaskan al-wali, al-alim billah,
orang punya ilmu. Kriteria al-wali adalah al-alim billah, punya ilmu. Yang kedua, al-muwadhib ala ta'atillah, konsisten di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini yang paling berat. Al-mukhlis fi ibadatillahi azza wa jal. Ikhlas. Enggak pengen dapat pujian, enggak pengen dapat sanjungan ataupun apa lainnya, enggak ada. Benar-benar ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi daripada al-wali yang kriterianya tadi jelas, al-iman wat taqwa. Al-iman wat taqwa. Walaupun juga kriteria-kriteria yang lain juga banyak tentunya kalau kita coba bahas daripada definisi yang tadi. Kemudian makna yang lain yang ada dalam hadis ini yang juga perlu kita pahami, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana Allah sudah mulai tumbuh cintanya kepada seseorang yang calon wali tadi itu ketika dia bisa benar-benar memprioritaskan, mengutamakan yang wajib sebelum yang lain. Karena ini juga termasuk salah satu daripada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil nanti di dalam hikmah di dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, yataqarrab ayat talubul qurb. Yataqarrab maknanya dia itu ada usaha, ada upaya selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-wali itu tingkatannya di atasnya orang-orang al-muraqabah. Al-mujahadah tingkatannya di atasnya al-muraqabah. Kalau muraqabah, orang yang dapat monitor, diawasi, otomatis kerjanya beda, otomatis amalnya berbeda dengan al-mujahadah. Kalau mujahadah benar-benar sudah ada inisiatif, walaupun nggak dipantau pakai CCTV, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang nyuruhin. Ini mujahadah, benar-benar ada keseriusan, kesungguhan. Tapi orang-orang yang masih dalam tingkatan al-muraqabah, tunggu pakai diawasin dulu pakai CCTV, diingetin, di bel baru kerja gitu kan. Itu orang muraqabah. Ini mungkin kayak kita adzan baru mau ke masjid gitu kan, subhanallah. Tapi orang-orang yang mujahadah nggak nunggu adzan, tidak nunggu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malah dia yang buka masjid duluan, duduk di masjid. Nah, itu mungkin bedanya seperti itu. Tapi kalau yang selain itu pakai nunggu adzan dulu, kadang-kadang adzan aja masih belum datang juga. Subhanallah, adzan juga belum datang. Ini mah bukan muraqabah lagi, tambeng namanya. Sudah di bawahnya, di bawah muraqabah. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih juga belum datang. Belum kunjung datang ke masjid. Subhanallah. Padahal yang manggil itu Allah sebenarnya. Adzan itu adalah panggilan datangnya dari Allah. Bayangkan lafaz-lafaznya, semuanya adalah lafaz-lafaz yang menyanjung, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena memang tadi mujahadah itu tidak mudah, berat. Bagaimana untuk mengalahkan yang namanya kekangan nafsu, godaan nafsu, dan juga yang lainnya, berat, tidak mudah. Jadi jangan dikira orang yang dekat masjid bisa datangnya duluan, belum tentu. Subhanallah, ini setiap dari kita pasti merasakannya. Kadang-kadang karena dekat, dia malah kadang-kadang ngenteng-ngentengin, belakangan aja deh. Subhanallah. Apalagi kayak DKM masjid, pengurus masjid, subhanallah, seringnya telat terus gitu kan, subhanallah. Seringnya telat kadang-kadang, subhanallah. Karena dia tahu, gampang, ntar gue punya tempat ini kok. Itu real, nyata gitu kan. Kadang-kadang kita nggak sadar
Padahal semestinya anugerah karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita bisa sampai lebih punya otoritas di masjid. Kita masuk paling duluan sebelum yang lain. Kita harus masuk duluan sebenarnya. Karena apa? Dengan kita semakin duluan, akan semakin banyak pahala yang kita bisa dapat. Tapi yang terjadi biasanya, yang di masjid sendiri kadang-kadang belakangan pasti datangnya. Apalagi punya pintu sendiri. Wah, punya pintu sendiri. Sebelahnya imam langsung ceklek masuk. Kaget semua tuh orang. Ini hampir banyak terjadi di mana-mana, real. Subhanallah. Walaupun sebenarnya kesempatan tadi itu semestinya paling besar dia dapat. Belum ada yang datang, udah duluan datang. Subhanallah. Pahala dibagiinnya pasti paling besar. Yang lain udah sisa-sisanya. Sama seperti orang datang ke Jumatan. Datang ke Jumatan biasanya yang paling belakangan khatib sudah naik, dapat apa biasanya? Udah ketutup bukunya. Kalau khatib belum naik, dapatnya telur katanya. Subhanallah. Bayangin tiap Jumat dapat telur, terus telur, bisulan lama-lama gitu kan? Subhanallah. Tapi kalau setiap Jumat dapatnya adalah unta, subhanallah, sehat, kuat. Ini yang akan kita tantangan kita untuk kita bisa mujahadah kembali kepada diri kita. Bagaimana kita bisa untuk mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama daripada hikmah, ilmu pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis qudsi ini. Yang pertama, khuturat mu'adatil awliya'illahi azza wa jal imma bikarahatihim au idha'ihim. Bahayanya bagaimana memusuhi dengan segala macam caranya para wali-wali Allah. Memusuhi wali-wali Allah bagaimanapun caranya. Mungkin dengan yang namanya mencibirin gitu kan, atau mungkin mencaci maki, bahkan sampai kepada menantang, mengancam dan seterusnya wali-wali Allah dan membencinya. Subhanallah. Ini hadis ini jelas-jelas Allah yang akan langsung berhadapan dengan mereka. Allah menentang perang dengan mereka. Tetapi seperti yang tadi, siapa wali-wali Allah? Ini yang tidak ada yang tahu. Siapa mereka yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah kalau diganggu? Siapa mereka yang akan mendapatkan bantuan dari Allah ketika mereka diusilin? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang kedua, adaul faraid muqaddamun 'alan nawafil. Ini udah jelas karena tadi Allah taala menjelaskan Allah sudah mulai mencintai seseorang yang nantinya bakal menjadi wali-wali Allah karena dia itu selalu menjaga, mengedepankan yang namanya yang wajib sebelum yang sunnah. Karena ini berat. Orang bisa benar-benar mujahadah di dalam yang wajib saja berat sekali. Karena hakikatnya seseorang di dalam beribadah, beramal itu bukan banyak-banyakan. Bukan banyak-banyakan. Tetapi bagaimana ketika kita beramal itu adalah dicari yang paling ikhlas. Dicari yang paling ikhlas. Karena ketika sudah masuk di dalam kategori ikhlas, untuk masuk mendapatkan qabul dari Allah sangat besar. Tetapi setiap dari kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Karena ikhlas itu adalah amalnya hati. Dan hati tidak bisa dilihat, tidak bisa dideteksi. Hanya Allah yang bisa melihat daripada hati-hati kita. Tidak ada jalan selain kita berusaha, berupaya di dalam setiap beramal dengan semaksimal mungkin menutup daripada celah-celah akan masuknya yang namanya syaitan merusak sholat kita dan menjauhi daripada ikhlas.
kita jangan lupa berdoa. Allahumma rzuqnil ikhlasa fil qawli wal amal was sirri wal alan. Ini yang selalu kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setiap amal yang kita lakukan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali. Yang wajib kita kedepankan dengan penuh ikhlas, subhanallah. Baru yang selanjutnya diikuti dengan yang namanya an-nawafil atau yang sunnah-sunnah. Min asbabi mahabbatillahi azza wa jalla ibadihi taqarraba al-'abdu ila Allah bin nawafil. Selain amalan-amalan yang wajib tadi yang sudah dipastikan menjadi bekal utama akan munculnya kecintaan Allah kepada seorang hamba tadi, hamba tadi itu juga cinta dengan yang namanya sunnah-sunnah, suka melakukan yang sunnah. Ini juga berat. Yang wajib aja tadi mau datang awalan aja berat, karena tantangannya, godaannya sangat berat, subhanallah. Karena hati kita selalu berubah-ubah, berbolak-balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diriwayatkan bahwasanya salah satu doa yang hampir beliau tidak pernah tidak baca di semua kesempatan, apalagi di dalam solat beliau. Salah satunya doa yang beliau selalu baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bayangkan seperti Rasul saja yang sudah kita nggak bisa jelaskan tentang kriterianya, kedudukannya, ketinggiannya, segala macamnya. Bahkan beliau dikategorikan adalah imam yang paling sempurna, tuntunannya adalah paling sempurna. Tapi beliau masih selalu berlindung mohon kepada Allah daripada yang namanya hati, agar ditetapkan di jalan Allah. Terus terang, kita semua manusia. Kita manusia yang tidak mungkin hati kita itu langsung kayak model puzzle gitu kan, klek langsung masuk selesai. Tidak. Hati kita bagaikan telur di atas tanduk, bergerak, bergoyang. Ya Allah, kena angin sedikit bergoyang, bergerak sedikit bergoyang. Itulah hati kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, qulubu bani Adam baina yadai usbu'ir rahman atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hati-hatinya Bani Adam itu di atas jari jemarinya Allah. Bayangkan, hati yang sifatnya atau bentuknya kurang lebih melingkar atau setengah lingkaran berada di atas telunjuk. Kalau boleh kita perumpamakan bagaikan bola atau mungkin seperti piring yang ada di atas telunjuk, bisa diem nggak? Mustahil. Maknanya apa? Sangat riskan, beresiko sekali. Kena angin dikit jatuh. Makanya dengan fenomena yang ada, fitnah-fitnah yang ada sekarang, semakin ketahuan mana yang konsisten, mana yang istiqomah, ketahuan. Karena hatinya masih labil. Tapi mereka yang sudah benar-benar selalu minta perlindungan kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, selalu berupaya agar ditetapkan di jalan Allah, subhanallah, tetap walaupun miring dikit, tapi tetap di jalan. Berbeda dengan yang sudah berguguran, sudah keluar daripada barisan kita dengan situasi kondisi yang ada, karena mereka merasa gak jelas, bingung katanya, kenapa begini nih, ada apa nih kok beda, subhanallah. Padahal disinilah yang namanya ujian, cobaan. Disinilah waktunya untuk sterilisasi, tasfiyah. Karena hati-hati kita berada di atas atau jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala.
Seseorang di dalam ketaatan kepada Allah tidak akan langgeng, berat sekali, berat. Tidak ada jalan selain kita berusaha dengan segala macam cara. Misalnya bangun subuh, kita cara pakai bel, kita beli jam yang pakai adzan. Usahakan, ada usaha cara bagaimana untuk benar-benar selalu daripada yang kita lakukan, yang ingat hanya sholat. Subhanallah. Itu yang menjadi target, yang menjadi tujuan kita. Di mana saja, kapan saja. Kalau masih pakai bel kagak bisa juga, pesenin, tolong dibangunin, diingetin. Kalau dicolek nggak bisa, dipukul dikit, dipanggil namanya. Kalau nggak bisa juga, ya terpaksa disiram. Karena memang harus seperti itu jalurnya, gitu kan? Karena apa? Ada usaha, nggak apa-apa. Karena ada seseorang yang memang nggak bisa bangun, berat sekali. Tapi dia mesenin, dia pengen semangat untuk bangun, tapi berat sekali. Bel alarm sampai ganggu sebelah, dimatiin sebelah. Masih belum bangun juga, dicolek cuman miring doang, gitu kan? Subhanallah. Tapi kita akhir, kalau dia memang memesankan, nggak apa-apa disiram. Tapi nyiramnya yang benar, jangan seember disiramnya, gitu kan? Mukanya dibasuhin. Insya Allah dia pun akan berterima kasih sebenarnya. Tapi karena ada beberapa kondisi yang kembali kepada dia tadi, berat sekali. Tapi insya Allah dengan mujahadah dia akan terbiasa akhirnya. Subhanallah, nggak pakai bel lagi, nggak pakai dibangunin lagi, nggak pakai disiram lagi. Bahkan sebelum adzan dia sudah bangun. Perlu ada mujahadah. Nggak mungkin seseorang langsung instan jadi, langsung, tidak ada. Siapapun mereka, karena harus semuanya dengan bagaimana ada usaha, ada upaya daripada kita masing-masing untuk bisa mencari, berusaha yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya, at-taqarrub ilallahi bil muhafadhah 'alal faraid. Seseorang ingin mencapai kepada tingkatan wali tadi, selain dia mengutamakan yang wajib dan dia konsisten di dalam yang wajib tadi. Seperti yang kami sampaikan tadi, salah satu contohnya, dia berusaha dengan segala macam cara. Dengan bel mau tidur, dengan jam pakai adzan, atau selalu di dalam pikiran dia, setiap kali mau keluar kemana dilihat, ntar di sana lewat masjid mana ya? Ada masjid nggak? Ada masjid yang aman nggak? Ada masjid yang nggak ada ininya nggak? Subhanallah. Sudah dijadikan salah satu tujuan, targetnya jelas. Kalau lewat situ ada masjid enggak, gitu kan? Ntar kalau ke sana keburu enggak di masjid sholat di Al-Fatah. Itu selalu yang menjadi target dia. Karena orang-orang yang benar-benar mujahadah, yang dikategorikan nanti sampai kepada tingkatan al-wali, dia akan menjaga dengan yang wajib, dijaga, benar-benar dijaga. Di dalam setiap situasi dan kondisi. Wat tatawwu'i bin nawafil bisababil istijabah lillah ad-du'a al-'abd wa hifdhuhu wa ri'ayatuhu. Kemudian ketika seorang hamba tadi sudah menjaga yang wajib, apalagi yang sunnah, apalagi yang sunnah. Kemudian apa? Balikannya, kembaliannya dari Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjaga Allah. Di dalam salah satu hadis wasiat Rasul kepada Abdullah bin Abbas, ihfadhillaha yahfadka, ihfadhillaha tajidhu tujahaka. Subhanallah. Ini orang-orang yang benar-benar adalah yang memberikan sepenuhnya kepada Allah di jalan Allah. Allah pun juga akan memberikan timbal balik kepada dia. Ihfadhillaha yahfadka. Jagalah Allah di dalam perintah-perintahnya, amalan-amalannya, jauhi daripada larangan-larangannya, yang wajib dan juga yang sunnah. Kemudian Allah akan menjaga kita. Konsekuensinya penjagaan Allah kepada kita sifatnya umum. Bukan cuma penjagaan dari nyamuk, gitu kan? Dari gangguan-gangguan yang biasa,
dan gangguan-gangguan yang batin, yang zahir, yang lainnya. Bukan itu saja, ketika Allah sudah benar-benar membuka pintunya akan menjaga kita, subhanallah, kita dijaga dan di dunia dan di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dijaga oleh Allah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Setiap kali kita berdoa, langsung diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pasti, karena Allah langsung yang sudah menjanjikan kepada mereka-mereka yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, laisa fil hadithi dalilun li zanadiqas sufiyya az-za'imi lil hululi al-mudda'in. Ini seperti yang kami jelaskan tadi, bahwasanya di dalam hadis ini bukan berarti dijadikan dasar pegangan bagi mereka-mereka orang yang tadi dengan sekedar dia itu mengaku wali, tapi tidak sinkron antara gelar dan juga aplikasi yang ada pada dirinya. Ini bukan dalil, bukan dalilnya. Karena orang-orang yang dikategorikan al-wali tadi, kriteria dasarnya yang pokok, yang prinsip harus ada. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan cuma sekedar wali tapi tidak ada aplikasinya yang benar. Dan dalil ini tidak menunjukkan atau tidak bisa dijadikan dasar untuk memperkuat apa yang dikatakan oleh mereka ketika para wali-wali tadi itu diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali fi Jami' al-Ulum wal Hikam, dan dipertegas juga oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, wa man asyara ila ghairi hadha fa innama yushiru ila al-ilhad fil hulul aw al-ittihad wallahu wa rasuluhu bari'ani min. Jadi dalam hadis ini atau hadis kursi ini menjelaskan ketika para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan pertolongan, bantuan kepada mereka dari mulai pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan juga dari kakinya adalah orang-orang yang benar-benar kriterianya adalah wali-wali Allah. Bukan kriteria wali yang diberi gelar oleh manusia, tidak. Oleh para pengikutnya, tidak. Tapi gelarnya adalah langsung kriterianya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Jadi pertolongan, kelebihan, anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang yang berbeda dengan manusia-manusia yang lain, dari mulai kemampuan matanya. Dalam artian matanya bukan berarti bisa tembus pandang, bukan. Ini juga perlu diwaspadain. Beberapa orang-orang yang punya kelebihan seperti ini, kita harus kembalikan kepada kriteria dasarnya. Kriteria dasarnya. Seperti pendengaran, dia bisa mendengar misalnya seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala yang berbeda dengan pendengaran manusia yang lain, dalam artian bisa memiliki pendengaran yang tajam, bersih, dijaga daripada pendengaran atau suara-suara yang jelek, daripada suara-suara maksiat telinga. Itu bisa jadi orang-orang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar bersih telinganya, yang didengar hanyalah qala Allah, qala Rasulullah. Melihat, penglihatannya diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Ta'ala, berbeda dengan manusia yang lain. Bisa diberikan penglihatan yang bersih, sehat, walaupun misalnya umurnya lanjut tapi tetap bersih matanya, nggak pakai kacamata. Bisa jadi seperti itu, sifatnya sesuatu yang zahir atau juga yang batin. Dalam artian dia bisa melihat dengan pandangan firasah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam hadis yang lain, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi pandangan orang mukmin, ini dia orang mukmin tadi yang berbeda dengan yang biasa.
Karena dia adalah orang-orang yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memandang dengan penuh kehati-hatian, kekhawatiran akan terjadi sesuatu bagi seseorang atau akan terjadi sesuatu dengannya setelahnya. Walaupun semuanya adalah dengan takdir dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan-kelebihan seperti ini Allah bisa berikan anugerah karunia tadi kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semuanya tidak bisa diketahui oleh manusia biasa. Karena tidak cukup dengan hanya sekedar diangkat-angkat, disanjung-sanjung dan seterusnya. Karena kriterianya dipastikan sangat mendasar daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama yang ada di dalam bab al-mujahadah. Ada waktu sedikit, mungkin beberapa menit sebelum atau mungkin waktunya takut tidak mencukupi untuk dilanjutkan. Kami buka tanya jawab, silahkan diskusi. Kalau tidak ada hadis sedikit pendek sebenarnya, tapi cukup penting, cukup bagus. Kita perlu juga ketahui tentang hadis ini. Silahkan kalau ada yang mau dipertanyakan, falyatafaddal, silahkan. Salah satu, fadhal, silahkan Pak. Sebenarnya kalau saya mencari tahu gitu saya, apakah musibah itu emang karena dosanya itu sendiri atau memang karena Allah mencobanya? Dan kadang-kadang yang tadi saya sampaikan bahwa ada yang muslim dan sebagainya, kebanyakan orang kan pas pada saat musibah itu sabarnya itu kayaknya sungguh berat, dan apalagi mau ngomong soal tadi sudah ada teman. Iya. Nah sekarang tips apa yang ketika kita mendapatkan hal yang istilahnya kita harus bersabar dalam ibadah dan dalam hal-hal yang lain, itu supaya kita benar-benar bisa menjadi ikhlas. Baik, naam. Terima kasih. Amalan apa yang simple bagi, pokoknya yang awam bagi Iya. orang umum, dan mungkin saya ada levelnya yang paling rendah ya itu. Baik, mudah-mudahan saya bisa memahami secara keseluruhan insyaallah dari apa yang Bapak pertanyaan. Terima kasih sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah, taufik, istiqomah kepada penanya dan juga buat kita semua insyaallah. Wallahu a'lam. Yang pertama yang kami bisa pahami tentang musibah, kita juga perlu bersyukur atau sabar. Kemudian ketika kategorinya itu anugerah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk salah satu daripada kiat sebenarnya. Kiat bagaimana agar kita bisa menjalankan apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Karena setiap hamba Allah tidak akan keluar daripada dua hal tadi itu. Pasti akan mendapatkannya. Bisa juga musibah dan juga bisa namanya anugerah. Tapi dua-duanya Nabi sudah memberikan jalurnya, memberikan jalannya, bahkan caranya. Bagaimana menghadapi musibah? Adalah dengan bersabar. Ini walaupun sifatnya bersabar di sini tingkatan dari tingkatan yang paling minim sebenarnya, Pak. Yang paling minim. Karena banyak beberapa orang-orang yang memang tingkatan di dalam menghadapi musibah, dia bukan bersabar sebenarnya, bahkan dia bersyukur. Karena apa?
Ketika dia mendapatkan musibah dan bersyukur kepada Allah, karena dia paham tahu tidaklah Allah memberikan musibah kepada dia, pasti ada hikmahnya. Bisa jadi sebagai peleburan dosa, bisa jadi peningkatan derajat seorang hamba Allah Ta'ala. Yang kedua, mungkin musibah tadi itu adalah musibah yang kecil sebagai penghalang akan terjadinya musibah lebih besar. Batas minimal tadi yang Nabi sampaikan, bersabar, itu minimal. Jadi bukan berarti panduan yang sudah sangat tinggi maksimal, tidak. Termasuk juga anugerah tadi, batas minimalnya adalah kita bersyukur. Batas minimalnya kita bersyukur. Apa tingkatan yang lebih tadi? Tadi khawatir salah satunya. Takut anugerah ini kita nggak cukup dengan bersyukur, tapi takut juga jangan-jangan ini juga cobaan, ujian buat saya. Takut saya lalai, tenggelam dengan anugerah ini. Bahkan takut juga dengan yang berikutnya, misalnya tingkatan yang berikutnya juga bisa. Ketika dia mendapatkan anugerah, dia bilang, di sini anugerah yang saya juga harus berikan kepada orang lain. Sebagaimana Nabi SAW setiap kali beliau mendapatkan jatah bagian, subhanallah, selalu beliau berikan semuanya buat orang lain. Sampai ada salah seorang yang masuk Islam, gitu kan, tidak sedikit jumlahnya, ketika mendapatkan hadiah dari Nabi, semua nggak disisain buat Nabi. Saya dapat hadiah dari orang yang nggak takut fakir. Subhanallah. Jadi beda, ada tingkatannya juga. Dari mulai bagaimana kita menghadapi kesabaran dan juga menerima anugerah. Termasuk di dalam bagaimana komitmen konsisten kita di dalam mujahadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang pertama tadi, karena mujahadah itu akan keluar dari sumber ilmu, Pak. Ini yang perlu, yang pertama kiatnya. Kemudian yang kedua, konsisten kita di dalam menjalankan ketaatan tadi itu dengan ilmu, insya Allah yang akan bisa menerangi, membimbing, mengarahkan kita kepada mujahadah yang benar-benar. Dan nanti akhirnya targetnya adalah mujahadah tadi itu ikhlas di jalan Allah, komitmen, kemudian sampai pada akhir hayat kita. Karena ilmu adalah kunci daripada segala kebaikan. Tanpa ilmu mustahil akan bisa sampai kepada yang namanya target yang kita harapkan. Wallahu a'lam. Baik, silakan Pak. Saya sebenarnya sudah berapa tahun ini mengenal sunnah ya. Ya. Tapi ternyata banyak yang saya ketahui itu nggak ada dasarnya dan berubah. Kemudian saya jadi ragu. Saya mau belajar sholat yang benar, bukunya yang mana? Ketika saya dicari dapat buku yang tebal. Ini semua punya referensi masing-masing. Doa iftitahnya yang mana yang benar? Terus kemarin saya baca, saya doa dulu di atas masjid. Kok bacaan yang ini nggak ada? Yang ini cuma Rabbi Firil. Iya, baik. Nah ini saya mau mencari satu buku yang minimal hanya buat yang orang awam, saya ajarin ke anak pun. Baik. Ini yang sahih. Baik. Terima kasih, bagus sekali. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya seseorang mencari kebenaran. Pada dasarnya setiap muslim dituntut untuk belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setelah kita sudah belajar, kita mendapatkan sesuatu seperti yang tadi depan kita pilihan, barulah di sini perannya fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mungkin lebih awal daripada kita yang sudah belajar, dan dia mendapatkan daripada nikmatnya ilmu. Dalam artian mungkin seorang guru atau mungkin senior kita, karena dia merasakan ketika ilmu yang sudah dia terapkan dan yang sudah amalkan berbeda dengan ilmu yang sebelumnya yang dia lakukan. Di sini waktunya bagi kita untuk fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan semua masalah nanya, semua masalah SMS, semua tanya ke WA. Ini kapan belajarnya dia gitu kan? Subhanallah.
Harus ada inisiatif dari kita mau belajar. Ketika kita terbentur seperti yang tadi menghadapi beberapa permasalahan atau perbedaan, baru tanya kepada yang lebih. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada seorang ustadz atau orang senior. Insya Allah nanti akan diarahkan oleh ustadz. Buku yang mana, gitu kan? Sumber yang mana? Karena buku ini sudah melalui seleksi. Buku ini dasar-dasarnya di dalamnya semuanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Insya Allah, mudah-mudahan nanti kami bisa sarankan insya Allah. Baik, silakan ada yang lain. Baik, kita cukupkan mungkin karena sudah 22. Walaupun sebenarnya kita harus mujahadah sebenarnya. Itu kan harus mujahadah. Tapi kayaknya kondisinya sudah pada nungguin kapan ditutup gitu kan? Subhanallah. Sebenarnya nggak suudzon gitu kan, cuma nggak suudzon, tapi ngelihat vis mukanya udah. Taib, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat khususnya buat diri kami. Walaupun mungkin sedikit, tidak terlalu lama, tapi insya Allah yang penting kita bisa mengambil 1, 2, 3 manfaat. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan, kemampuan, kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah ta'ala memaafkan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.